السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا آمين. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimudahkan oleh Allah menjalankan ketaatan, yaitu baru saja kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat ini dan anugerah ini senantiasa Allah jaga dan Allah kekalkan, serta Allah tambah dalam diri kita, keluarga kita dan anak cucu kita hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita memulai melanjutkan kajian kitab Al-Minahus Saniyah Al-Wasiyatil Mas'uliyah yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an, mari sama-sama terlebih dahulu kita mengirimkan suratul Fatihah kepada beliau dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kefahaman serta kemampuan untuk bisa mengamalkan nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat yang ada di dalam kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal awliya'i al muqarrabin khususan limusannif hadha al kitab Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. اللهم آفض علينا من بركاتهم وعلومهم ونيتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Watruk, dan tinggalkanlah oleh kalian, olehmu, al-mubahat, perkara yang mubah. Ini masih lanjutan dari nasihat Syekh Ibrahim Al-Mas'uli yang di awal nasihatnya adalah pentingnya istiqomah bertobat kepada Allah. Lalu beliau lanjutkan wasiatnya yang kedua, kata beliau watrukil mubahat, tinggalkanlah perkara mubah. Mengapa? Talaban li taraqqil maqamatil 'aliyah, karena untuk menginginkan mendapatkan naik kepada makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ini meninggalkan perkara mubah. Kenapa ditinggalkan? Karena dari segi makna saja mubah itu yang dibolehkan. Lantas kenapa ditinggalkan? Disitulah memang di dalam agama ini ada namanya makom. Makom atau kedudukan. Kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini dituntut untuk setiap hambanya untuk mencarinya dan berupaya untuk meningkatkannya. Tapi kalau makom, kedudukan di sisi manusia, tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan menaikkan kedudukan di dalam pada manusia, tidak ada. Tapi kalau makom, kedudukan tinggi di sisi Allah itu dituntut semua kita. Nah, makom yang sangat tinggi itu adalah makom takwa.
Maka barometer kemuliaan seorang hamba itu disebutkan dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Ada yang takwa, namun takwa itu sendiri ada tingkatan-tingkatan. Makin takwa makin mulia, makin takwa makin mulia. Siapa yang paling takwa, itulah paling mulia. Jadi kalau untuk hal ini, makom kedudukan di sisi Allah, semua hamba Allah punya potensi dan punya peluang. Tapi kalau depan makhluk tidak. Kalau di depan manusia, depan makhluk, tidak semua orang berpotensi mendapatkan kedudukan kemuliaan di hati manusia. Karena beda-beda kondisinya. Namun kalau untuk makom kedudukan di sisi Allah, semua orang punya potensi. Yaitu dengan menjadikan dirinya takwa. Walau dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mau dia pejabat, rakyat, raja, orang kaya, orang miskin, semuanya punya peluang untuk menjadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah takwa ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya semakin kuat ketakwaan seorang, makin tinggilah kedudukan di sisi Allah. Maka disebutkan oleh Allah tadi dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah bukan yang paling tersohor, paling terpandang di tengah masyarakat, di tengah umat, tetapi siapa yang paling takwa itulah yang paling mulia. Dan kita tidak tahu kita ini termasuk orang bertakwa apa tidak tahu. Bahkan merasa takwa pun tidak layak. Karena firman Allah dalam surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kamu merasa dirimu bersih, kata Allah. Karena dia lebih ngerti siapa di antara hamba yang takwa itu, dia lebih paham. Nah, kalau merasa takwa tidak boleh, tapi upaya untuk menjadi orang takwa itu harus, bahkan meningkatkan ketakwaan itu sebuah keharusan bagi setiap orang beriman. Maka ini babnya wasiat beliau ini, tinggalkanlah perkara yang mubah untuk meninggikan derajat makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara mubah. Kenapa kok perkara mubah ditinggalkan? Sebab ada sebuah hadis yang berbunyinya demikian, la yakunur rajulu minal muttaqin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tidak akan tergolong menjadi orang takwa sampai sikap dia hatta yada'a ma la bihi ba'sun makhafatan mimma bihi ba's. Sampai sikap dia mampu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi dia tinggalkan khawatir nanti kalau dia melakukan itu terjatuh kepada perkara yang membahayakan. Itulah disebut dengan warok, berhati-hati. Perkara itu bahkan bukannya haram, bahkan bukan syubhat. Masih perkara yang halal, tapi ditinggalkan khawatir nanti terjatuh kepada perkara yang haram. Contoh, membicarakan orang lain. Ini contohnya. Sebenarnya halal, boleh-boleh saja membicarakan orang lain selagi yang dibicarakan itu perkara yang tidak berupa aib. Berbicara tentang orang yang sekiranya tidak ada unsur menjelekkan dia, maka bagi orang yang takwa, dia akan meninggalkan itu karena khawatir nanti kalau dilanjutkan pembicaraan ini jangan-jangan nanti kena merembet kemana-mana, akhirnya malah jatuh kepada yang membahayakan, yang berbahaya, itu ghibah. Awalnya memang benar pembicaraan itu masih aman-aman saja, membicarakan orang lain, tetapi kalau dilanjutkan nih kayaknya nih bisa tambah panjang ceritanya nih kemana-mana. Nah, bagi orang takwa itu pun ditinggalkan perkara yang boleh dilakukan itu. Jalan di motor, naik motor, hukum nolah-noleh ketika berkendara itu boleh saja, hukum nolah-noleh, ya, nolah-noleh. Tapi bagi orang yang takwa, dia khawatir kalau terlalu banyak nolah-noleh, banyak dipandang. Hukum nolah-noleh itu sendiri sebenarnya boleh, tapi bagi orang yang takwa dia khawatir, ini kalau banyak noleh, banyak terpandang, nah nanti terpandang yang haram.
melihat yang tidak dibenarkan Allah, terpandang wanita yang buka aurat. Padahal hukuman asalnya boleh, noleh-noleh itu boleh kemana-mana aja. Tapi demi khawatir jangan sampai noleh-noleh dia yang perbuatan mubah, itu nanti malah keserempet jatuh kepada yang menjadi membahayakan dia, yang diharamkan Allah. Makan tuh boleh saja, sampai kenyang pun boleh. Tapi dia khawatir, ini kalau dilanjutkan ini, makan ini, walaupun hukumnya mubah, nanti bisa memberi dampak, saya malas ibadah, saya jadi berat ibadah, akhirnya saya tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba dengan maksimal. Nah ini contohnya diantaranya. Sembahyang, sebenarnya boleh-boleh saja, jam 2 gitu, sembahyang zuhur. Ya jam 2 kan boleh masih. Cuma dia khawatir, ini kalau tidak saya segerakan, sembahyang zuhur ini, nanti takutnya terjadi suatu hal yang tidak diduga-duga, malah saya kebablas, habis waktu saya, mungkin tiba-tiba ada kejadian yang tidak diduga-duga, akhirnya malah masuk waktu asar, saya bisa malah meninggalkan sholat zuhur. Nah ini ciri-ciri orang bertakwa. Dia khawatir gara-gara melakukan perkara mubah, menjadikan dia melakukan perkara yang membahayakan dirinya, membahayakan agamanya. Disebut dengan warok. Maka wasiat Imam Syekh Ibrahim Al-Mas'uli ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam agama sebenarnya ya tidak wajib, tapi ini untuk mencari makom kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, Sayyidina Nu'man bin Bashir, beliau menceritakan Rasul bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara halal dalam agama ini jelas, yang haram juga jelas. Nah, di antara keduanya itu namanya syubhat. Banyak orang tidak ngerti, kata Nabi. Maka siapa yang mampu meninggalkan perkara syubhat, siapa yang mampu menjaga dirinya meninggalkan perkara syubhat, ada bukan haram, dia tinggalkan juga, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dia. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, ini rentan khawatir terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, kali ini syubhat. Yang dalam bab yang dinasihatkan oleh Syekh Ibrahim Al-Mas'uli itu bukan syubhat, yang jelas halal. Itu pun ditinggalkan kalau memang berpotensi bisa mendatangkan keburukan. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawwas, siapa ini Sayyidi Ali Al-Khawwas? Ini gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani yang nyusun kitab ini. Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, Ali Al-Khawwas, lalu Syekh Ibrahim Al-Mas'uli. Kalau kitab ini wasiat Syekh Ibrahim Al-Mas'uli, yang nyusunnya siapa? Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Cuman tangga antara Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani ada namanya Ali Al-Khawwas. Ini sama-sama luar biasa nih Bapak Ibu. Syekh Ali Al-Khawwas termasuk di antara min auliyaillah yang ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi wali. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Namanya Imam Ali Al-Khawwas. Apa kata beliau? Ini pandangan gurunya Imam Syarani yang bernama Ali Al-Khawwas. Ma ja'alallahu ta'ala al-mubaha illa tanfisan li bani sayyidi Adam min masyaqqati taklifi hina rakkaba Allahu fi zawatihimul malal min at-takalif. Kata beliau, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan ada perkara mubah, ya, bab mubah itu perkara yang dibolehkan untuk anak Adam. Kok ada perkara mubah dalam agama ini? Mubah itu kan artinya tidak pahala, tidak dosa. Ya, tidak pahala, tidak dosa. Tidak surga, tidak neraka. Itu kenapa? Kenapa kok Allah
berikan sesuatu yang mubah untuk anak Adam ini. Karena kata beliau, tanfisan li bani sayyidi Adam, untuk memberikan kelonggaran terhadap anak Adam. Kelonggaran dari apa? Dari beratnya taklif syariat, dari beratnya beban syariat. Karena beban syariat ini dah ada begitu banyak, ya. Harus ini sebanyak 5 waktu, harus meninggalkan perkara haram. Bukan taklif namanya, taklif. Itu sesuatu yang berat sebenarnya. Kenapa berat? Berlawanan nafsu. Nah, karena apa kok Allah berikan perkara mubah? Sebab dalam diri anak Adam ini ada yang namanya penyakit karakter bawaan al-malal, jemu, bosan. Jemu dan bosan. Karena di dalam diri anak Adam ini ada jenuh, bosan. Orang kalau dituntut terus kan nanti malah dia tidak bisa refresh lagi, akan suntuk pikiran dia. Tidak boleh ini, harus ini, tidak boleh ini, harus ini. Maka diberikanlah syariat yang dinamakan mubah, perkara yang boleh dikerjakan untuk melonggarkan jiwanya keturunan Nabi Adam. Berbeda dengan malaikat, kata beliau. Walau anna Allah lam yarkab fi dzawatihimul malal lam yashar lahumul mubah kama fu'ila bil malaikah li'annahum la ya'rifuna al malal tam'an falidzalika kanu yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Coba lihat kata beliau. Karena malaikat itu tidak diberikan karakter malas, makanya dalam bab malaikat tidak ada namanya perkara mubah. Malaikat itu babnya hanya taat. Ya, malaikat itu hanya kerjanya ibadah. Tidak ada perkara mubah untuk malaikat, tidak ada. Karena apa? Karena malaikat tidak ada punya karakter jemu. Manusia ini tidak. Allah taruh dalam dirinya perkara yang namanya mudah bosan, mudah jenuh. Nah, untuk merefreshingkan itu disyariatkanlah perkara mubah. Ya, longgarkanlah jiwamu dengan boleh melakukan itu dalam artian selagi dia tidak perkara yang diharamkan, kerjakan saja, boleh. Kamu udah dituntut harus ibadah terus, harus seperti ini terus, enggak. Karena kamu punya sifat bosan, silakan, boleh saja. Makan yang enak, minum yang enak, silakan. Karena itu tadi, berarti ini menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada manusia, anak keturunan Nabi Adam. Karena Allah tahu ini hambanya ini punya sifat jemu, sifat bosan. Nah, makanya taklif kita, beban kita kepada yang diberikan Allah kepada kita dan sama dengan malaikat. Dan sama, malaikat tidak dikenal namanya syariat mubah, tidak ada. Ya. Jadi malaikat tidak kenal namanya syariat mubah, itu tidak ada. Yang ada hanya perintah. La ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sifat malaikat di dalam surah At-Tahrim. La ya'suna Allah amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat, mendurhakai apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itulah malaikat. Pokoknya semuanya bentuknya adalah ibadah. Tidak ada perkara mubah untuk malaikat itu. Yang ada hanya mubah itu syariatnya anak Adam. Anak Adam ada syariat mubah. Makanya kata beliau, syariat mubah itu sebenarnya untuk kalangan standar. Tapi bagi orang yang kalangan yang ingin mendekati Allah sebagaimana para malaikat, itu perkara mubah pun sebisa mungkin diminimalkan. Karena mubah itu hanya untuk refreshing saja, untuk refreshing saja. Orang yang mengatakan walamma kana al-qaum min sya'nihim al-akhdha bil azaim dun ar-rukhas talaban litaraqi kama huwa ma'lum min ahwalihim talabu min al-muridin al-amal ala taqlil al-mubahati judahu wa yaj'aluna makana dhalika ta'atan yuthabun 'alayha. Maka kata Syekh Ali Al-Khawas, para wali, para kekasih Allah yang dekat pada Allah itu, karena mereka ini prinsipnya al-akhdhu bil azaim dunar rukhas, memilih sesuatu yang berat, meninggalkan sesuatu yang ringan. Itu prinsipnya, memilih sesuatu yang berat daripada yang ringan.
karena untuk menaikkan level. Kan meninggalkan mubah itu suatu yang berat itu, bukan yang ringan itu. Meninggalkan yang haram aja berat, yang makruh aja berat. Ini meninggalkan yang mubah. Meninggalkan yang mubah itu sesuatu yang berat. Nah, itu memang prinsipnya thariqah beliau ini. Apalagi thariqah Naqsyabandi. Itu memang prinsipnya adalah al-akhdhu bil azaim. Memilih sesuatu yang berat, bukan yang ringan-ringan. Selagi ada yang paling afdal, itu yang dikejar, itu yang diamalkan. Nah, karena mereka ini punya prinsip, punya prinsip mengamalkan sesuatu yang berat daripada yang ringan, maka mereka pun menuntut para muridnya untuk mengamalkan minimal mensedikitkan perkara mubah, walaupun tidak meninggalkan. Jadi mereka akan menterbiah, mendidik murid-muridnya untuk taklilil mubahat juhdahu, meninggalkan perkara yang mubah sekemampuan mereka, walaupun dengan tingkatan baru mensedikitkan, mengurangi, bukan meninggalkan total. Kalau udah makom mereka tuh mampu meninggalkan total perkara mubah, tapi untuk mendidik murid mereka dididik dengan pelan-pelan, minimal disedikitkan perkara mubah itu. Mereka didik murid-murid mereka dengan mensedikitkan perkara mubah. Perkara mubah disedikitkan. Kemudian mensedikitkan yang mubah itu sebagai sebuah ketaatan yang mendapatkan pahala. Fa in lam yajidu ta'atan, bila mana mereka tidak mendapatkan itu sebuah ketaatan, maka nawau bil mubah min aklin wa kalamin khairan kattaqawi 'ala al-ibadat bi akli tilka syahwah. Nah, kalau ternyata kata beliau belum mampu secara totalitas mensedikitkan perkara mubah tadi, mensedikitkan perkara mubah yang tujuannya sebagai ketaatan pada Allah, maka mereka ambil alternatif yang lain. Apa itu? Melakukan yang mubah tapi disertai niat mentaati Allah. Melakukan perkara mubah dengan disertai niat untuk mentaati Allah. Contoh, dia tidak bisa meninggalkan makan, maka dia tetap makan, tapi makannya untuk niat menguatkan ibadah dia. Nah, itu aja levelnya. Levelnya adalah mengubah perkara-perkara mubah tadi, niatnya diubah, bukan sebatas makan melampiaskan nafsu saja, syahwat, tapi niat makannya diubah untuk menguatkan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang kata beliau tidak mampu meninggalkan, tidak mampu meninggalkan yang mubah, mensedikitkan juga tidak mampu, mengurangi tidak mampu, akhirnya mau tidak mau tetap dilakukan, makan tetap semangat, tapi makan yang semangat dengan didasari syahwat tadi, itu niatnya diganti apa? Untuk menguatkan dia dalam beribadah kepada Allah. Saya niat makan ini untuk supaya saya kuat ibadah. Kalau saya makan, fisik saya punya tenaga, saya niatkan tenaga itu untuk gunakan ibadah. Nah, minimal itu kata beliau. Minimal seperti itu. Sehingga orang-orang yang demikian, para wali Allah itu, orang-orang yang dekat di sisi Allah, akhadhu al-murida bin naum min ghairi darurah. Masyaallah. Ya gitulah mereka mendidiknya. Mereka akan menghukum muridnya, kok tidurnya itu bukan sifatnya darurat, cuma tidur nak bersenang-senang saja. Jadi mereka ini akan mendidik muridnya dengan cara seperti itu. Kok muridnya itu tidurnya itu bukan karena darurat itu memang ngantuk gitu, memang sudah tidak nahan lagi. Kok tidurnya semata-mata untuk melampiaskan nikmat mata saja, maka muridnya dihukum, karena tidurnya hanya sifatnya mubah, bukan karena tuntutan. Dan juga menghukum wabil akli min ghairi ju'. Kok muridnya makan bukan karena lapar, sama dihukum juga, ditarbiyah. Makan bukan karena lapar, ya makan untuk menikmati saja gitu. Atau apa lagi? Wabil kalami min ghairi hajah. Ngomong bukan karena hajat, itu pun dihukum oleh para masyayikh ini terhadap murid-murid mereka, karena untuk mendidik mereka supaya membiasakan meninggalkan perkara mubah sekalipun.
tetapi perkara mubah yang bisa berpotensi mengganggu, menghijab mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi mukhalatatin nas illa li darurah. Mereka juga akan menghukum muridnya kalau berbaur dengan manusia bukan karena darurat. Berbaur dengan manusia bukan sifatnya darurat. Fa'aradu, sehingga mereka para masyayikh ini menginginkan ayyusaba muriduhum sawaban wajibat fi sairi ahwali. Kenapa mereka melakukan itu Bapak Ibu? Para masyayikh tadi itu menghukum muridnya, padahal itu bukan haram. Tidur kok bukan karena darurat, dihukum. Makan kok bukan karena lapar, dihukum. Ngomong kok kalau tidak ada hajat, dihukum. Kenapa? Mereka pengen murid-muridnya itu, ingin murid-muridnya mendapatkan pahala wajib di dalam setiap keadaan dia. Maksudnya bagaimana? Fayaqulu hina yajibu alaihil aklu. Mereka akan makan ketika makan itu sudah menjadi wajib. Kapan makan menjadi wajib Bapak Ibu? Kalau memang sudah sangat lapar. Wajib jadi itu. Kalau udah makan dia tumbang, pingsan, maka makan wajib. Sehingga muridnya itu mendapatkan pahala wajib terus. Jadi seperti itu. Mereka yatakallamu ina yajibu alil kalam. Mereka itu berbicara kalau memang bicara itu memang sudah tingkatannya menjadi wajib. Sehingga mereka berbicara hukumnya mendapat pahala wajib. Fa in nazala an dzalika fala yanzilu anil istihbar. Kalau memang belum sampai level seperti itu, minimal mereka levelnya muridnya itu diinginkan oleh para masyayikh minimal dapat pahala sunnah. Kalau tadi itu tinggi itu levelnya itu, dia tidak akan makan kecuali kalau memang sudah wajib hukumnya makan. Kapan itu? Kalau udah makan mati, baru dia makan. Dia tidak akan bicara kecuali bicara itu sudah menjadi kewajiban. Kalau udah wajib dia tidak bicara. Akhirnya perbuatan dia itu semua keadaannya itu penuh dengan pahala wajib. Itu tinggi sekali. Kalaupun tidak mampu seperti itu, mereka mendidik muridnya bertahap turun ke level berikutnya. Apa itu? Mendapatkan pahala sunnah. Fayaqulu ina yustahabbul aklu. Muridnya itu dididik minimal tingkatan dia itu kalau makan memang makannya itu sudah dihukumi sunnah. Makan itu dihukumi sunnah. Wa yatakallamu ina yustahabbul kalam. Berbicara kalau memang berbicara itu sudah disunnahkan. Ketika berbicara itu disunnahkan. Wa kadzalika, begitu pula akhazul murida bin nisyan wa bil ihtilam wa bimadir rajuli fi wa bimadir rijli fi lailin aw nahar illa li hajatin wa akhadhuhu bil khawatir walau lam tastaqirra wa aquluhu bi akli syahwat al mubahat li kauniya tawaqqufun anit taraqqi. Masyaallah. Mereka pun para masyayikh yang betul-betul mendidik muridnya tadi itu akan menghukum muridnya kalau muridnya lupa. Padahal kan lupa kan tidak berdosa, tapi karena saking ingin mendidik muridnya itu levelnya itu tadi ingin menaikkan derajat. Ingin seperti siapa? Ingin seperti malaikat. Ingin seperti malaikat. Akhirnya muridnya dididik, lupa pun dihukum. Bahkan mimpi basah pun dihukum. Kok bisa muridnya mimpi basah, tapi pikirannya tuh udah beres itu. Karena terkadang mimpi itu dihasilkan dari pikiran alam bawah sadar itu. Nah, bahkan kalau ada besitan-besitan yang tidak baik di hatinya itu, besitan-besitan pikiran kotor itu muncul di benak muridnya, itu pun dihukum. Padahal kan besitan tidak bisa dihindari. Itu tidak bisa dihindari. Dan mereka juga akan menghukum muridnya karena mereka makan itu didorong dengan syahwat, bukan dengan tuntutan wajib atau tuntutan sunnah. Kenapa? Kok mereka hukum? Karena itu semua adalah merupakan bentuk menjadikan murid tidak bisa naik derajatnya di sisi Allah. Makan syahwat, makan dengan syahwat, mimpi basah, lupa, lalai, ada besitan pikiran-pikiran kotor, itu semua menghijab mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya guru-guru ini, masyayikh ini akan menghukum murid-muridnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kita. Walaupun belum sampai level yang tadi, minimal ada tahapan-tahapan seperti tadi. Tahapan tadi ya, tidak mampu
seperti yang wajib, minimal turun yang sunnah. Kalau ada mampu juga niatkan sajalah. Melakukan yang mubah itu diniatkan dengan ibadah. Kenapa makan? Saya niat makan untuk ibadah. Nah, gitu aja. Walaupun belum mampu untuk meninggalkan atau mengurangi. Kenapa ngomong? Saya niatkan ngomong ini untuk ibadah. Semuanya kita niatkan perkara itu adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.